Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25. Janganlah khawatir akan hidupmu. Renungan hari ini berjudul Burung-burung di Langit, ditulis oleh Patricia Rayben. Matahari musim panas merangkak naik, dan tetangga saya tersenyum ketika melihat saya di halaman depan. Sambil berbisik ia meminta saya mendekat. Ada apa? Saya balas berbisik, karena penasaran. Ia menunjuk kelinting angin di teras depan rumahnya dan di sana tampak setumpuk jerami teronggok di atas dudukan besi. Sarang kolibri, bisiknya. Lihat bayi-bayinya. Dua paruh semungil ujung peniti mencuat keluar, nyaris tak terlihat. Mereka sedang menunggu induknya. Lalu kami berdiri di sana dengan takjub. Saya mengarahkan ponsel untuk mengabadikan momen itu. Jangan terlalu dekat, kata tetangga saya. Jangan sampai induknya takut. Dan sejak hari itu kami mengadopsi dari jauh sebuah keluarga kolibri. Namun itu tidak berlangsung lama. Seminggu kemudian induk burung dan bayi-bayinya telah pergi, tanpa suara, seperti waktu datangnya dahulu. Lalu siapa yang merawat mereka? Alkitab memberikan jawaban agung yang telah sering kita dengar. Karena sering mendengarnya, kita mungkin melupakan semua hal yang dijanjikannya. Janganlah khawatir akan hidupmu, kata Yesus. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Perintah yang sederhana tetapi indah. Pandanglah burung-burung di langit, tambahnya, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Seperti Allah memelihara burung-burung kecil, Ia juga memelihara kita, mengasuh pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita. Sungguh janji yang luar biasa. Kiranya kita memandang kepadanya setiap hari tanpa khawatir, dan terbang membumbung tinggi.
Sahabat ODB, apa perbedaan antara kekhawatiran dan perencanaan? Atau kekhawatiran dan keprihatinan? Lalu perhatikan hidup Anda. Bagaimana cara Allah mencukupi kebutuhan Anda setiap hari? Allah yang penuh kasih sungguh ajaib menyadari bagaimana Engkau mencukupkan kebutuhan hidupku. Tolong aku ya Tuhan untuk menjunjung janji pemeliharaanmu dengan makin mempercayaimu hari demi hari. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman